Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini merupakan informasi penting dan menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer senair, yaitu sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa katanya DPR tenang, honorer senang. Menpan RB tuntaskan honorer tahun ini, sehingga Menpan RB dapat apresiasi dari Komisi 2 DPR RI atas upaya penuntasan honorer ini. Dengan demikian Bapak Ibu, bisa kita pastikan bahwa di tahun 2023 tahun ini, sebelum 28 November 2023, semua honorer sudah tuntas menjadi ASN. Apakah dengan status PNS atau P3K? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. DPR tenang, honorer senang. Menpan RB hingga dapat apresiasi Komisi 2 terkait penyelesaian non-ASN. Apakah jadi PNS? Ikuti terus informasinya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin mengapresiasi kinerja yang dilakukan Kementerian Penekunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pan RB Abdullah Azwar Anas atas prinsip dasar dalam penanganan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Apresiasi soal tenaga honorer tersebut diketahui saat rapat kerja antara Menteri Pan RB dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta pada hari Senin 10 April 2023. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, Menpan RB mendapatkan apresiasi dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Menpan RB dalam hal penanganan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Setidaknya dari situlah terlihat ketenangan Komisi 2 DPR dalam melihat proses roadmap penyelesaian tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas tahun ini. Jadi sungguh luar biasa upaya pemerintah Bapak Ibu sehingga diapresiasi oleh Komisi 2 DPR RI terkait dengan langkah tepat yang dilakukan oleh Menpan RB terkait dengan penanganan permasalahan tenaga honorer di tanah air. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan Yanuar dalam kesempatannya menyampaikan harapan semoga adanya kabar baik terkait penyelesaian tenaga honorer dan tidak memberikan kekecewaan bagi stakeholder non-aparatur sipil negara. Seperti apa tindak lanjut penyelesaian tenaga honorer dalam pertemuan yang digelar antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan RB tersebut? Apakah diangkat menjadi pegawai negeri sipil? Simak penjelasan berikut ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan perlunya kesepemahaman bersama terkait prinsip dasar yang harus disepakati dalam penyelesaian tenaga honorer sehingga menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak. Kenapa? Karena memang harus dikaji hal ini, ya tidak mungkin diambil satu tindakan keputusan penyelesaian tenaga honorer yang sifatnya tidak berkeadilan. Dirinya mengatakan bahwa dalam penyelesaian tenaga honorer akan mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN. Usai mendapat arahan dari Presiden Jokowi dan hasil rapat dengan DPR RI. Ada beberapa masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan penanganan tenaga non-aparatur sipil negara, yakni menghindari PHK massal, menghindari pembengkakan anggaran,
tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga honorer non-ASN saat ini, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Itulah 4 hal pokok penting yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal penanganan honorer non-ASN ini. Itulah yang sifatnya berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintah sangat serius untuk melakukan penataan SDM di lingkungan pemerintahan. Terlebih lagi, tenaga honorer memiliki kontribusi yang signifikan dalam hal pelayanan publik. Jadi, sejak tahun 2022 tahun lalu, proses penataan non-aparatur sipil negara yang sudah terekam sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang terdiri dari 595 instansi, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang telah berhasil mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM-nya. Jadi dengan sudah diunggah SPTJM-nya atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini Bapak Ibu, berarti data honorer yang ada di database BKN sah dan resmi adanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Baik itu status P3K, demikian dengan status pegawai negeri sipil. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta agar Kementerian PAN-RB segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan non-aparatur sipil negara diberlakukan pada 28 November 2023. Jadi ini harapan Bapak Ibu ya, sebelum jatuh tempo atau tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023, maka semua honorer yang telah terdata di database BKN itu tuntas adanya sebagaimana yang diharapkan. Artinya, semua honorer ini wajib diangkat menjadi ASN, baik status P3K maupun pegawai negeri sipil. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB untuk segera menyusun data dasar dalam penyusunan roadmap demi penunjang penyelesaian tenaga honorer non-ASN ini. Karena diketahui bahwa masih terdapat 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses dan belum final. Ingat Bapak Ibu ya, berarti ini data perkembangan terakhir, diketahui bahwa masih terdapat 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses dan belum final. Jadi inilah informasi terkait Bapak Ibu dengan nasib honorer non-ASN di tahun 2023 ini, yang mana Menpan RB mengatakan bahwa DPR tenang, honorer senang, maka honorer akan dituntaskan pada tahun 2023 tahun ini. Dengan pernyataan ini, dengan upaya yang dilakukan oleh Menpan RB ini, sehingga Komisi 2 DPR RI mengapresiasi hal positif yang disampaikan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan penanganan persoalan honorer tahun 2023 tahun ini. Itulah informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya, dan sebelum saya tutup, selamat buat Bapak Ibu honorer yang selalu diperhatikan oleh pemerintah sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa DPR tenang, honorer senang, karena memang tahun ini akan dituntaskan honorer non-ASN menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.